Ulangi pemerintahan yang melakukan desentralisasi dan pemerintahan yang berorientasi kepada pasar. Selanjutnya kita bisa lihat apa sebetulnya prinsip-prinsip kepemimpinan kewirausahaan, yaitu yang pertama purposeful, yaitu memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai dan ini disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. Responsible, seluruh kegiatan bisa dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan integritas tinggi, kemudian non-conformity, ketidakcocokan ini disatukan dengan satu tujuan, satu langkah, kemudian courageous atau perlunya keberanian untuk menerapkan hal-hal yang baik, kemudian intuitif, keputusan yang sebenarnya berdasarkan kepentingan organisasi. Patience adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan dan hambatan organisasi. Listen, mendengarkan masukan dan mengikutkan partisipasi dari seluruh stakeholder dan anggota organisasi. Melaksanakan kegiatan secara antusias dan mengutamakan pada service, layanan kepada pelanggan, kepada masyarakat. Ibu Bapak, kita berikutnya mengenai karakter pemimpin wirausaha. Ini ada 7. Yang pertama adalah motivasi, bahwa seorang pemimpin wirausaha harus membangun tim yang efisien, yang termotivasi dan menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan individu dan juga pengembangan karir bagi para individu yang dijamin, misalnya dengan sistem merit. Kemudian percaya diri. Pemimpin wirausaha harus memiliki kapasitas mental untuk menghadapi situasi apapun dan harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang. Mereka juga harus memiliki kepercayaan diri dan tekad untuk mencapai tujuan organisasi. Keterlibatan jangka panjang. Nah, pemimpin wirausaha harus berkomitmen untuk proyek jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan dan melaksanakan secara konsisten. Tingkat energi tinggi. Keberhasilan seorang pemimpin wirausaha menuntut kemampuan untuk bekerja dalam jangka waktu yang tidak terukur dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kemudian pemecah masalah. Pemimpin wirausaha harus memiliki sifat pemecah masalah, harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi di mana masalah yang sebenarnya ada, menyarankan solusi yang tepat. Pengusaha juga harus memiliki inisiatif mengenai tanggung jawab pribadi atas tindakan dan terutama memanfaatkan sumber daya. Kemudian penentu tujuan. Pemimpin wirausaha harus mampu menetapkan tujuan yang jelas dan realistis yang bisa dilaksanakan dan bisa mencapai tujuan. Kita penting untuk mengidentifikasi kompetensi pemimpin wirausaha birokrasi. Antara lain yang teridentifikasi ini tentu Bapak Ibu bisa menambahkan lebih lanjut. Pola pikir membangun competitiveness, tantangan menjadi peluang. Jadi mengubah tantangan menjadi peluang, kemudian membangun budaya atau etos kerja di lingkungan organisasi, meningkatkan kualitas dan penerapan sistem merit, mengembangkan cara-cara baru, selalu melakukan inovasi, bekerja lebih efektif dan efisien, berorientasi pada hasil yang bisa bermanfaat bagi rakyat, masyarakat, dan negara, bersinergi dan berkolaborasi, mengikuti prosedur dan berorientasi kepada customer. Nah, ada 3 penguasaan atau mastery yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin wirausaha. Yang pertama mastery of self, yaitu seorang pemimpin wirausaha adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kompetensi tertentu dan memiliki pengetahuan atau bidang keahlian dan keterampilan tertentu, sehingga mereka dapat perform untuk secara konsisten terus-menerus melakukan tugasnya untuk mencapai target organisasi meskipun itu tanpa pengawasan. Nah, yang berikutnya mastery of opportunity corporate. Ini adalah seorang pemimpin wirausaha adalah merupakan seorang katalis yang mampu mempertahankan kesuksesan dalam karir atau organisasi, mengetahui cara mencari dan memanfaatkan peluang yang tepat dan untuk membangun momentum lebih cepat mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan daripada faktor-faktor kesuksesan yang lainnya. Dan satu peluang yang tepat akan melahirkan keterampilan sejumlah peluang baru. Ini yang harus dimiliki, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin wirausaha. Berikutnya adalah mastery of the organization.
Nah, orang-orang yang maju dan berkinerja terbaik memiliki penguasaan organisasi, maka harus didorong untuk menjadi pemikir di dalam total sistem organisasi. Juga mereka harus bisa mengintegrasikan orang atau SDM dengan proses-proses dan kemudian produk. Kemudian bagaimana mereka bisa bekerja, bagaimana faktor-faktor yang berbeda bisa saling mempengaruhi, bisa diarahkan kepada tujuan organisasi, tercapainya target-target organisasi. Dan mereka juga harus berpikir dan melakukan dan berbicara tentang keseluruhan ya secara komprehensif proses-proses kerja di dalam organisasi, input, proses, output, customer, dan juga hasil, sehingga ini ke depan akan terus menjaga target-target organisasi yang tinggi. Berikutnya kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Ada 3 kata kunci dalam kepemimpinan kewirausahaan. Yang satunya to lead, leader sebagai pemimpin, bagaimana dia memimpin, kemudian to manage, bagaimana dia sebagai pemimpin bisa mengelola organisasi, kemudian sebagai seorang entrepreneur, bagaimana memiliki semangat dan jiwa serta pemahaman terhadap karakter dunia usaha. Nah, ini kompetensi to lead itu apa? Ini ada 6 faktor: memiliki visi global, competitiveness, memiliki pandangan ke depan yang baik, tangguh, kemudian memiliki inisiatif dan juga kejelian dalam melihat peluang. Kompetensi to manage untuk mengelola, memiliki kemampuan komunikasi persuasif, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk membangun jejaring kerja, merencanakan kinerja secara sistematis, dan lain-lain. Juga mampu memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kompetensi wirausaha ini ada 10, Ibu Bapak. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, kemampuan memberi nilai tambah, tanggap, responsif, efisien, kreatif, inovatif, orientasi kepada kebutuhan pelanggan, risk taking, mengambil risiko, mengelola risiko, mengenal dunia usaha, memahami siklus industri, karakter usaha, teknik industri, tren dunia usaha, juga peka terhadap masalah-masalah sosial dunia usaha. Ibu Bapak, kita sampai kepada model analisis kepemimpinan perusahaan. Ada 2 contoh yang kami sampaikan di sini. Ada SECI model, itu dari Ikujiro Nonaka, disampaikan oleh Kuji. Ada 4 tacit, eksplisit, dan eksplisit. Ini faktor tacit ya, ada 4: socialization, externalization, internalization, combination. Ada 4 faktor. Dan berikutnya model kepemimpinan kewirausahaan ini juga ada 4 faktor: persiapan, partner, kinerja, dan tujuan. Saya lebih mengarahkan kepada model kepemimpinan kewirausahaan yang relatif dekat dengan keseharian yang kita laksanakan. Bagaimana kita mencapai tujuan, yaitu dengan melakukan persiapan, menentukan partner kerja, membentuk tim, dan sebagainya. Kemudian proses-proses kinerjanya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, Bapak Ibu, untuk hal ini kita sampai kepada pelatihan, ada 5 kasus. Yang pertama adalah kasus kemacetan lalu lintas, kesemerawutan lalu lintas. Kasus yang kedua adalah limbah, pembuangan limbah, sampah. Kemudian kasus yang ketiga adalah pemukiman yang ilegal. Kemudian ada kasus 4 yang terkait dengan problem klasik pangan, dan kasus kelima ini adalah kasus yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Bali. Jadi keseluruhannya ada 5 kasus, Bapak Ibu. Saya persilakan untuk membentuk 5 kelompok untuk masing-masing mengidentifikasi problem dan merencanakan solusinya sesuai dengan model yang dipilih. Nah, kepemimpinan kewirausahaan dalam menyelesaikan masalah organisasi tersebut tadi kami sampaikan, jika Bapak Ibu memilih model tersebut, dilakukan melalui persiapan, partner, kinerja, dan tujuan. Ini harus masing-masing dielaborasi. Demikian Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat berdiskusi. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.